Ya, salam kasih bagi teman-teman semua. Kali ini kita akan berdiskusi bersama mengenai alergi obat pada anak. Mengapa ini penting? Karena memang prevalensinya atau angka kejadiannya ini memang cukup tinggi, di mana sekitar 2,5 sampai 7,5% ini terjadi pada anak, terutama anak usia dewasa dan dewasa yang muda. Mengapa itu bisa terjadi? Karena pada akhir masa anak atau pada awal dewasa muda, di situ sistem imun sedang berkembang dengan baik-baiknya sehingga mudah mengalami hipersensitif atau terlalu peka. Kalau kita berbicara tentang alergi, artinya kita berbicara tentang hypersensitivitas. Nah, kita tahu bersama kalau hipersensitivitas itu adalah di mana kondisi imun itu terlalu peka terhadap suatu zat atau senyawa yang harusnya dia tidak bersifat mengancam tubuh manusia atau tubuh hostnya, tetapi ketika diberikan, sel imun itu terlalu sensitif dan mengira itu sebagai lawan sehingga terjadi reaksi yang berlebihan. Hipersensitivitas dibagi menjadi 4 tipe. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Biasa juga kita mengklasifikasikan menjadi dua saja, yaitu IgE mediated dan non IgE mediated, atau alergi yang dimediasi oleh IgE dan alergi yang tidak dimediasi oleh IgE. Untuk yang alergi obat, biasanya kita akan fokus pada peran IgE yang tipe 1 atau peran hipersensitivitas yang tipe 1, yaitu IgE mediated. Kalau yang non IgE mediated itu yang tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Nah, untuk alergi obat ini sendiri dia terjadi sekitar 2,8 sampai 7,5% di seluruh dunia. Jadi prevalensinya itu 2,8 sampai 7,5%. Yang dirawat inap itu dari total kejadian sekitar 2% lebih itu yang menjadi reaksi yang berat sehingga dirawat inap. Dari semua total yang dirawat inap sekitar 39 sampai 40% itu adalah yang bersifat mengancam nyawa. Jadi penting untuk ibu atau orang tua mengenali apa saja tanda jika seorang anak itu mengalami hipersensitivitas terhadap obat atau mengalami reaksi alergi terhadap obat. Nah, karena kita berbicara mengenai alergi, artinya ini ada suatu kejadian di mana harus terjadi sensitisasi dulu, kemudian baru reaksi alergi yang muncul. Misalnya ketika anak mengonsumsi paracetamol, ketika diberikan untuk kedua kalinya dan muncul respon alergi, berarti dapat kita katakan bahwa anak tersebut mengalami alergi paracetamol. Tetapi ketika baru pertama kali diberikan, itu sangat kecil kemungkinan untuk timbul reaksi alergi. Jadi alergi itu terjadi dengan dua tahap, di mana ada pemberian yang pertama, itu dia menyebabkan sensitisasi, dan pemberian yang kedua baru dia bisa menimbulkan reaksi alergi. Nah, kalau untuk insiden terjadi pada anak-anak itu karena obat diberikan paling sering rumah sakit, jadi angka kejadian yang cukup tinggi itu kita temui pada pasien anak yang dirawat inap sekitar 9-10%. Sedangkan untuk anak-anak yang rawat jalan, karena rute pemberiannya adalah per oral atau obatnya diberikan secara minum, itu dia hanya sekitar 2-3% saja. Nah, ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa proses sensitisasi yang terjadi itu faktor risikonya yang pertama adalah obat yang diberikan secara parenteral, artinya diberikan melalui injeksi intravenal atau melalui infus. Kemudian obat yang diberikan secara topikal. Kedua obat ini memiliki faktor risiko untuk terjadinya alergi pada anak dibandingkan dengan yang diberikan secara per oral atau diminum. Nah, selain itu juga ada beberapa faktor yang menyebabkan reaksi alergi ini bisa muncul atau frekuensi reaksi ini bisa lebih tinggi pada kasus pasien anak yang terkena infeksi virus seperti EBV, HPV, CMV, dan Epstein-Barr, HIV. Itu jadi pada infeksi-infeksi virus biasanya dia kasusnya itu lebih meningkat dibanding yang tidak mengalami infeksi virus. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mengetahui bahwa anak kita ini terkena alergi obat? Jadi ketika muncul gejala, apakah ini gejala karena minum obat atau karena gejala penyakit yang lain? Jadi ketika anak timbul gejala, paling sering kan gejalanya itu untuk alergi obat dia bisa terjadi seluruh tubuh atau bersifat sistemik, multiple organ atau banyak organ yang terkena, ataupun hanya satu organ. Tetapi memang gejala yang paling sering timbul adalah yang mengenai organ kulit. Entah efeknya menjadi DRESS, atau dia muncul kemerahan, atau urtikaria, atau angioedem. Itu gejala yang dominan itu kita jumpai di organ kulit. Nah, ketika muncul gejala, apa yang perlu kita ketahui? Yang pertama, gejalanya ini timbul setelah minum obat apa?
Kemudian, berapa lama durasi dari anak tersebut meminum obat hingga munculnya gejala. Kemudian setelah muncul gejala, berapa lama diberikan obat tersebut hingga dihentikan, sehingga orang tuanya menghentikan dan mengetahui bahwa anak tersebut itu terkena alergi obat terhadap obat yang diberikan sebelumnya. Kemudian harus juga diketahui apa efeknya. Jadi entah muncul di kulit atau di pernafasan atau di pencernaan, jadi sangat banyak efeknya. Nah, untuk mengetahui apakah sebenarnya yang terjadi pada anak, atau kita curiga dia mengalami suatu reaksi alergi obat tertentu, maka kita bisa melakukan ada 4 pemeriksaan yang paling sering kita lakukan. Paling sering adalah SPT atau skin prick test. Jadi yang biasa disuntik intradermal di kulit biasanya. Tetapi kalau SPT ini atau skin prick test ini dia memiliki sensitivitas yang tinggi tapi spesifisitas yang lebih rendah. Artinya apa? Ketika sensitivitasnya lebih tinggi, artinya ketika kita suntik kemudian timbul reaksi, artinya anak kemungkinan besar mengalami alergi terhadap obat tersebut. Tetapi ketika tidak muncul alergi, spesifisitasnya yang rendah, artinya ketika disuntik tidak muncul reaksi alergi, belum tentu kita dapat mengatakan bahwa anak tersebut tidak memiliki alergi terhadap obat yang diinjeksikan tersebut. Nah, kemudian kita juga bisa lakukan pemeriksaan IG spesifik atau serum tryptase ataupun CAS. CAS itu cellular allergen stimulant test. Nah, untuk di Indonesia, preparat yang tersedia itu baru untuk determinan alergen mayor dari penisilin, yaitu penisiloil. Jadi yang tersedia itu ada merek dagang seperti Prepen, itu yang tersedia karena memang cukup banyak anak yang mengalami alergi obat terhadap penisilin dan turunannya seperti amoxicillin, ampicillin, dan lain-lain. Nah, kalau untuk obat lain selain penisilin itu masih jarang ditemukan. Nah, tapi untuk pemeriksaan alergi, untuk misalnya antibiotik seperti penisilin tadi atau yang lainnya, kita sekarang sudah mulai meninggalkan yang skin prick test tadi. Karena apa? Karena spesifisitasnya itu rendah. Jadi pada saat ini kita lebih sering menggunakan graded challenge. Jadi misalnya kita akan memberikan anak itu ibuprofen. Anak berat badan 10 kg, kita berikan ibuprofen dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan per kali selama 3 kali sehari. Maka dalam 1 kali pemberian kita berikan 100. Jadi 10 kali 10 100. Nah, kita bisa berikan 1/10 atau 1/100-nya dulu. Kemudian setiap setengah jam kita naikkan 2-5 kali lipat. Jadi misalnya saya berikan dulu yang pertama 1/10. 1/10 itu artinya saya hanya berikan 10 mg. Kemudian saya naikkan 2 kali lipat menjadi 20 mg pada setengah jam berikutnya. Hingga mencapai dosis yang sesuai. Ketika muncul manifestasi klinik alergi sebelum dosisnya mencapai dosis yang idealnya, maka obat itu harus kita hentikan. Reaksi alergi pada anak ini dia sangat banyak manifestasinya. Paling sering dia menimbulkan gatal-gatal atau biduran di kulit, atau dia ada reaksi kemerahan-kemerahan yang lain. Kemudian bisa juga terkena saluran pernafasan, seperti misalnya dia mengalami batuk atau dia mengalami asma. Bisa juga kena ke saluran pencernaan, seperti dia mengalami diare atau mual atau dia muntah. Kemudian bisa juga terkena pada darah sehingga dia bisa mengalami kelainan darah, bisa kena pada hati dan lain-lain. Jadi memang gejalanya sangat banyak, tapi kita harus memfokuskan bahwa ini terjadi setelah mengonsumsi obat tertentu. Dan untuk lebih spesifik kita menggunakan tes-tes yang tadi, IG spesifik, serum tryptase, CAS, ataupun yang sudah mulai ditinggalkan yaitu skin prick test. Nah, kemudian ketika anak sudah terdeteksi mengalami alergi obat, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita curiga obat tersebut, maka kita tidak boleh memberikan lagi obat tersebut kepada anak itu. Yang kedua, kita juga bisa mengobati reaksi alergi yang muncul. Jadi baiknya itu diserahkan kepada dokter untuk ditentukan terapi yang sesuai dengan reaksi alergi yang muncul. Kemudian, selain kita menghindari atau menstop pemberian obat tertentu pada anak yang kita curigai, kita juga harus memikirkan ada kemungkinan potensial cross reaction drug, di mana potensial cross reaction drug ini artinya obat dengan misalnya saya berikan anak saya ampicillin, maka saya akan berikan saja karena tidak bisa ampicillin, maka saya berikan misalnya amoxicillin. Nah, ini mungkin masih dalam satu golongan sehingga memiliki struktur senyawa kimia yang sama, sehingga masih mungkin dia juga bisa menyebabkan alergi yang sama pada anak tersebut. Atau misalnya saya berikan anak itu cefadroxil, itu menyebabkan alergi, maka saya ganti dengan misalnya cefixim, itu masih dalam golongan obat yang sama.
yaitu cefalosporin. Maka kita harus memikirkan juga hal tersebut. Jadi kalau bisa kita mengganti tipe obat tersebut yang memiliki struktur atau senyawa kimia yang berbeda. Nah, untuk tahu kita berikan kepada dokter yang merawat anak tersebut. Kemudian penting juga bagi dokter dan bagi orang tua ketika anaknya pernah mengalami alergi obat, terutama yang mengancam nyawa atau reaksi berat yang lainnya, maka orang tua wajib catat obat tersebut. Jadi ketika anak misalnya sakit kemudian dibawa lagi untuk berobat yang lain, maka orang tua sudah bisa menyampaikan kepada dokternya bahwa anak saya ini punya riwayat alergi terhadap obat ini, sehingga dokter sudah bisa menghindari untuk pemberian obat tersebut sehingga kejadian alergi atau reaksi alergi itu tidak berulang kembali. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ketik pada kolom komentar. Semoga bermanfaat.